kedalaman kolam ini kurang lebih 0,75, nggak nyampe semeter ya, agak pendek. Panjangnya ini kurang lebih 3 meteran, lebarnya mungkin hampir 2 meter. Oke teman-teman, ya ini kita masih ada posisi di Jakarta teman-teman. Kebetulan di lokasi ini pekerjaan tuh ada 2 project. Yang sudah jadi dulu itu adalah kolam yang natural under gravel. Nah, under gravel itu apa sendiri, nanti supaya teman-teman nggak lupa tolong ditampilin apa itu media under gravel. Intinya memang media under gravel ini juga ibaratnya maintenance-nya itu mudah. Jadi nggak pakai big boss yang setiap minggu atau setiap bulan. Nah, media utamanya itu ada di dasar kolam teman-teman. Nanti mungkin kalau videonya, filenya waktu penginstalan under gravelnya ada, tolong Norman nanti tampilkan ya. Boleh. Yang lapisan paling dasar itu adalah jet mat. Kemudian yang kedua itu pasir Malang. Setelah itu pasir Kalika. Pasir Kalika tuh mirip sama pasir Malang tapi dia yang lebih putih. Ya kan? Setelah itu keempat batu koral kecil, kericak-kericak. Kelima batu seperti yang abu-abu yang agak gede-gede. Nah, itu menjadi media pertumbuhan bakteri positif yang nanti untuk mengurai amonia nitrit saat ikan sudah mulai makan dan buang kotoran. Seperti itu. Oh ya, aku mau tanya, kalau semisal semua media itu, misalkan kita dapat customer yang maksudnya agak ada gitu ya. Kalau media tadi diganti BioCube paling dasar itu ya bisa kok? Bisa sih, tapi gini, BioCube itu kan perlu proses pengurangan atau backwash juga, makanya kita buatin chamber collecting khusus kalau di media-media. Di bawahnya ada chamber pembuangan direct yang khusus per kotaknya. Apabila memang dirasa tingkat amonia, jadi gini, BioCube itu kan intinya ada SSA-nya. SSA itu paham ya teman-teman, SSA itu tingkat rongga atau pori-pori pada media. Nah, kalau BioCube-nya taruh sini untuk awal-awal pasti hasilnya lebih bagus dari ini. Tapi kalau sudah bumpet, lumut tumbuh dan lain-lain, kita nggak bisa backwash nge-flash, nggak bisa nyemprot dari atas. Soalnya kan, ya kan? Rendam air juga ada airnya, ya kita harus angkatin satu-satu kan repot kalau BioCube kan di sini. Kalau di sana kan kita nggak perlu ngangkat, kalau di chamber-chamber media filter yang konvensional yang kita buat kan BioCube-nya nggak perlu diangkat. Semprotin dari atas, SSA-nya udah rongganya udah bagus lagi. Gitu ya. Jadi memang kalau secara kualitas media biologisnya bagus BioCube. Tapi kurang tepat kalau dipakai untuk under gravel. Berarti ini seolah-olah alamnya tuh seperti ini alamnya. Jadi ini sebetulnya kita berusaha mengcopy tadi material-material yang saya bilang, jet mat, pasir Malang, pasir Kalika, batu koral kecil, batu koral besar itu mengcopy dasar sungai yang ada di alam. Dengan ditambah sirkulasi flow air yang cukup, dengan ditambah produksi oksigen melalui aerator. Kemudian ada sistem mekanik sedikit untuk mengurangi, tadi saya jelaskan ke customer kenapa mekaniknya saya pilih sikat brush. Karena sikat brush ini bisa menyaring, memfilter kotoran-kotoran lumut lembut, kotoran hat, sisa makanan, sisa ikan yang paling rapat. Ini kayak RDM manual. Tapi ini ada jangkanya, nanti entah 2 bulan, 3 bulan sekali, yuk kesini Norman. Boleh. Nah, kita juga udah buatin seperti kayak ini. Tinggal ngangkat satu-satu gini, nah atau diangkat terus dibersihin, balikin lagi udah blok-blok. Lebih simpel juga. Ya, cuman memang kalau ini sih intinya tidak yang setiap bulan ya, bisa 3 bulan, 4 bulan sekali lah. Dan kita seperti biasa kita buatin juga BD stopper dan skimmer stopper. Jadi kalau mau bersih ini supaya nggak mubal balik ke kolam dan lain-lain, pompa kita mati ini kita tutup semua nih. Masih kecil pun juga ada ya. Intinya saya intinya gini lah teman-teman, memikirkan supaya customer tuh kalau merawat maintenance pas diperlukan itu nggak repot lah. Kan banyak tuh kolam-kolam yang kemarin saya visit saat mau bersihin atau apa harus ditutup manual sampai ada pipa-pipa yang ditancepin di tengah BD di kolam. Itu kan harus agak nyemplung ke kolam dulu segala macam kan repot gitu. Nah ini belum datang, decking kayunya ini agak mundur Senin, nanti decking kayunya ini kalau udah terjadi udah terpasang ini cakep banget nih. Ya, yuk kita bahas ini
Kedalaman kolam ini kurang lebih 0,75, nggak nyampe semeter ya, agak pendek. Panjangnya ini kurang lebih 3 meteran, lebarnya mungkin hampir 2 meter. Dengan filter ini kurang lebih ternyata ini cuma 8 tonan. 8 Ya, 8 kubik, kecil sih memang. Tapi memang kita memanfaatkan lahan dan tempat yang ada. Jadi ini tadinya taman kecil teman-teman. Taman kecil, kemudian kita rubah menjadi kolam natural. Dan kebetulan ini lampu kalau nyala teman-teman bisa lihat suasananya. Nah, kita sebelum lanjut bahas apa aja kelebihan-kelebihan kolam natural dengan under gravel, teman-teman saksikan dulu cuplikan dari sinematik kolam ini ya. Under gravel yang kita setting ini masih punya sistem perawatan baik di mekaniknya, di chambernya, ataupun di dasar under gravelnya ada satu pipa backhose besar yang nanti saat waktu tertentu, setahun sekali, 2 tahun sekali, kita backhose massal mengurangi kadar amonia yang ada di media dasar. Seperti itu. Paham. Dan ini juga natural, ini temanya itu sedikit ke tropis. Jadi bukan yang wild hutan ya, bukan yang liar, bukan yang ibaratnya pohonnya yang terlalu ekstrim sampai kayu-kayunya masuk ke kolam. Ya intinya kita bisa membuat menyesuaikan dari selera dan kebutuhan customer seperti itu. Nah yang pasti seru sekali, ikan ini juga udah masuk. Saat ini baru ada 9 tamasaba dan 4 koi slayer. Ya, nah kenapa ini ikan masih ngumpet di bawah air terjun, masih takut ya. Biasanya kalau ikan baru masuk tuh pasti seperti ini teman-teman. Makanya jangan dikasih makan terlebih dahulu. Ya, kurang lebih 3-4 hari ke depan nanti baru makan. Tapi rencananya emang dikasih ikan tamasaba. Jadi gini, customer ini belum ada gambaran Norma. Kalau koi slayer masuk sini kayak apa, tamasaba masuk sini seperti apa. Tapi tadi dia udah ngobrol sama saya, dia lebih suka tamasabanya. Jadi nanti setelah ini yang mau nambah tamasabanya, koi slayernya cukup 4. Atau mungkin biar angkanya bagus, mungkin koi slayernya nambah 1 lah, 5. Tamasabanya nanti kelipatan 9, kemungkinan mau nambah 27 ekor lagi kemungkinan. Loh, kalau itu kok, ini kan hampir sama, modelnya sama koki. Kalau tamasaba di mie koki enggak yo? Nah, kadang tuh gini loh, koki itu kasihan tuh paling sering dibully ya koki itu. Koki itu jadi di antara koi, tamasaba, koki, korbannya tuh selalu koki. Koki yo? Ya, kalau mau kasih koki, itu malah koinya kalau bisa yang besar-besar. Justru yang jumbo-jumbo. Jangan yang kecil, kalau koinya agak kecil sama nanggung, dia nyerangin kokinya. Makanya itu yang saya paling takut. Terus kedua, kadang koki itu kalau udah terlalu gede, gelembung renangnya atau apanya itu sering bermasalah. Berenangnya itu gampang banget, ibaratnya kebalik-kebalik atau apa. Intinya secara umur lebih panjang koi dan tamasaba. Seperti itu. Tamasaba mau sampai 5 tahun, 10 tahun aman. Mirip sama koi lah, long termnya panjang. Seperti itu. Nah ini juga tadi kita tambahin sedikit ornamen kayu-kayuan ya, supaya menampilkan seperti kayak ada akar-akar yang di sela-sela batunya. Memang beliau ini nggak suka yang terlalu rame. Tadi ada satu lagi yang saya taruh sini, beliau nggak mau, udah yang sini jangan ya. Jadi sekali lagi itu menyesuaikan dari kebutuhan customer. Nah yang pasti ikan sudah masuk juga, kondisinya juga aman, sehat, cuman agak stres sedikit awal, wajar. Nanti 2-3 hari kebutuhan ke depan kalau dia sudah mulai ciri-cirinya ke permukaan, minta makan, udah naik-naik, nah itu waktunya nanti kita kasih makan. Nah semoga nanti pas kita kesini berikutnya itu nganter ikan tamasaba tambahan, plus kita upgrade progres kolam yang depan yang EDF. Seperti itu. Ya, tapi belum finish itu, masih. Nah salah satu yang saya suka di Hotel Neo ini, ya
Ya, jadi teman-teman saya tuh kalau udah nyaman di kamar, ya biasanya mau gambar, mau konsep, mau ngelarin mungkin PR-PR project ataupun pekerjaan, itu saya suka sekali ini seperti Neo ini. Jadi kamarnya tuh nyaman, kamarnya itu sangat membuat orang tuh betah sekali. Jadi kalau saya udah di sini mau keluar tuh males gitu. Kepengennya kita kepengen beresin kerjaan atau lanjut istirahat pun itu bener-bener intinya Neo Hotel di Jakarta Barat ini sangat recommended sekali. Resto and cafe-nya, jadi banyak menu-menu pilihan makanan yang sangat recommended sekali. Yang pasti, yang tadi saya bilang kalau udah nginep di Neo di Jakarta, betah banget. Udah jadi males keluar-keluar teman-teman, apalagi Jakarta ya, tahu sendiri teman-teman. Jadi intinya Neo Hotel Jakarta the best banget. Tahap-tahap perapian dan tahap persiapan running tes awal. Nah yang pasti teman-teman, kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik, baik itu kolam permintaan dari customer minimalis ataupun natural. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya seputar ikan koi, ikan tamasaba, pembuatan kolam koi, kolam renang, landscape taman, nanti langsung hubungin kontak di bawah ini. Nah, ya, yang pasti terima kasih sekali sudah banyak menonton dan mensupport channel kami, Norma dan tim Bless yang menemani saya ke Jakarta kali ini juga thank you banget. Kita besok tinggal ke satu tempat lagi di Tangerang, balik Semarang. Ya, semoga nanti tontonan ini bisa menjadi inspirasi kalau teman-teman yang mau nyontoh modelnya, mau ngopi juga welcome. Intinya saya pun juga mendapatkan desain-desain seperti ini juga ambil dari beberapa referensi di kolam-kolam luar negeri maupun dalam negeri. Ya, jadi intinya tidak ada salahnya sih kita mau mengcopy mau apa gitu loh. yang salah itu ngaku-ngaku. Ya kalau itu jangan, misalkan kolamnya nggak bikinan Bless tapi saya akui, atau teman-teman ambil kolamnya siapa diakui mau buat kolam, ini contoh buatannya padahal itu kolamnya orang lain, ya jangan. Itu kok, betul. Ya kita intinya mendingan apa adanya lah, jelek atau bagus karya kita sendiri. Kalau buat saya itu lebih lebih berharga. Itu yang penting kita mau terus belajar, mau terus berkembang, dan semoga ke depan kita bisa memberikan edukasi, informasi, inspirasi untuk teman-teman terutama koi lover pada umumnya. Ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.